Kalau ke gereja, hargai hadirat Tuhan. Jangan nganggap enteng hadirat Tuhan, saudara. Alkitab bilang ketika kemuliaan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Beberapa nabi bilang mereka lemes kayak orang mati. Pucat mukanya kayak orang mati. Gak bisa bangun, mukanya tersungkur ke tanah, gak bisa natap, gak bisa melihat. Cuman bisa bersujud, gak bisa ngangkat kepalanya. Kemuliaan Tuhan kabut, berat, besar. Jangan anggap remeh hadirat Tuhan. Datang ke gereja jangan telat. Masa Tuhan yang nungguin kita sih? Tadi tuh kayak dokter tadi. Kita ke dokter bisa. Janji dokter jam 5, kita datang dari setengah 5. Kenapa ngapain sih buru-buru banget? Ya kan tensi dulu. Kan nanti ambil darah dulu. Tapi kita sama Tuhan, suruh Tuhan yang nungguin kita. Nyampe depan, denger, udah capek-capek lari-lari, ternyata baru lagu, masih nyanyi. Lah katanya nyanyi ada kuasa dalam pujian. Bukannya suka nyanyi, diberkatilah kau Tuhan dengan pujian kami. Tapi saudara pasti dengar baru pujian, baru lagu kedua. Untung. Kok untung? Don't you feel dia duduk di tahtanya menikmati pujian dan penyembahanmu? Kita nonton konser Korea. Konser jam 7 malam, nuker tiket 2 hari sebelumnya. Jam 2 pagi udah standby di pinggir stadion. Beneran. Ingat gak waktu zaman-zamannya One Direction? ABG sampai pada pingsan. Standby dari jam 2, jam 3 subuh. Konsernya jam 7 malam. Sama Zayn Malik, sama Harry Styles, yang gak naik ke salib, bisa kayak gitu. Tapi ke gereja, ke hadirat Tuhan, karena ngerasa, ya kan One Direction jarang-jarang konser. Nih BTS tahun ini mau konser nih, tanggal 20 Maret comeback dia. Rilis album, saya happy banget sebagai ARMY. Siapa yang mau nonton konser bareng? Ayo janjian yuk. Kita list yuk. KC goes to BTS concert. Saudara tahu nggak nih ya, konser BTS? Dari beberapa hari yang lalu, ketika diumumkan tanggal comebacknya mereka, udah buka just tip. Just tipnya, bukan just tip tiketnya, bukan. Just tip slot, buat just tip tiket. Iya beneran. Venue belum ada, tanggal belum ada. Orang just tip buat nge-keep slot just tip tiket. Terus bilang kayak, ya kan BTS udah lama, mereka habis vakum kemarin pada wamil. Comeback lagi. Karena kenapa? Jarang. Sama gereja kan tiap minggu juga bisa. Familiarity. Kalian anggap enteng jadi ini. Padahal mau gereja mau berapa ratus kali kayak setiap hari. Dia tetap Tuhan yang sudah mati bagimu menyelamatkan kau dan aku. Itu tidak berubah. Kenapa kita pandang dia enteng? Kenapa kita anggap remeh ke gereja? Mohon maaf, saya nggak bermaksud untuk nyindir siapapun. Saya juga nggak bisa melihat kau pakai baju apa. Tapi ke gereja datang pakai baju sembarangan. Diundang ulang tahun temen bisa prepare. Dandan, rapi. Masuk ke hadirat Tuhan, salah-salah. Gak sopan lagi bajunya. Duduk sembarangan. Kenapa kita menganggap remeh hadiratnya? Kalau mulut kita bilang kita menyembah Tuhan, kita sebagai warga kerajaan surga, taruh dia pada posisinya. Hormati dia sebagaimana dia. Hormati dia tadi mana? Roma 1:21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Saya berdoa agar kita gak termasuk dalam orang-orang yang diomongin sama Paulus di kitab Roma ini. Tapi kita memuliakan dia sebagai Allah pada posisinya. Hidup kita diiringi dengan ucapan syukur, limpah dengan ucapan syukur. Menyadari bahwa kasih karunia-Nya besar buat setiap kita. Amin. Jangan malu mengakui identitas kekristenanmu. Jangan malu. Banyak orang Kristen gitu kan, udahlah gak usah kelihatan banget lah Kristen. Malu, gak enak sama orang. Lo kok gak enak? Terus kalau Yesus bilang, gak usah lah, gak usah naik ke salib lah. Malu, ditelanjangin. Gimana?
Jangan malu mengakui identitas kekristenanmu. Jangan jual imanmu, anak-anak muda. Jangan jual Yesusmu, jangan. Kalau ada laki-laki yang menjanjikan dunia sama kamu, udah ikut aku. Aman, tenang, warisan. Aman hidup kamu. Suruh dia mati di kayu salib dulu, Gih. Kalau dia mau naik kayu salib, kita ngobrol deh abis itu. Jangan jual imanmu. Jangan tukar Yesusmu dengan apapun.